Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan mengajak kalian mengenal salah satu peninggalan bersejarah di Kabupaten Majalengka, yaitu Pantan Cigowong, sebuah sumber air yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sampai hari ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat loh. Kita lagi di Pantan Cigowong. Punten. Asal nama kata Pantan dalam bahasa Sunda berarti sumber air, sedangkan nama Cigowong berasal dari kata gowong yang berarti teriakan. Nama ini muncul karena pada saat ditemukan, air di tempat ini tiba-tiba menyembur deras sehingga membuat warga terkejut dan berteriak. Dari situlah nama Pantan Cigowong dikenal sampai sekarang. Lokasi Pantan Cigowong berada di Dusun Cigowong, Desa Ganeas, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Lokasinya berada di tengah yang cukup subur dengan persawahan di sekelilingnya, sehingga sangat mendukung keberadaan sumber air ini untuk pertanian masyarakat sejak dulu hingga sekarang. Sejarah pembangunan sumber air ini dibangun pada masa kolonial Belanda sebagai saluran air bersih. Peresmian Pantan Cigowong dilakukan pada tanggal 2 November 1936 oleh Bupati Majalengka saat itu. Pembangunan ini juga dikaitkan dengan peringatan pernikahan keluarga kerajaan Belanda pada masa itu. Fungsi awal pada masa kolonial, Pantan Cigowong memiliki fungsi utama sebagai penyuplai air bersih dan sebagai sarana irigasi pertanian. Dengan adanya pantan ini, sawah-sawah warga sekitar dapat terairi dengan baik, meskipun hasil pertanian pada masa itu lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak kolonial Belanda. Struktur dan keistimewaan bangunan Pantan Cigowong dibuat dari beton kokoh dengan bentuk menyerupai kolam besar. Airnya jernih, dingin seperti air kulkas, dan tidak pernah surut bahkan ketika musim kemarau panjang. Inilah yang membuat Pantan Cigowong dianggap sebagai sumber air yang sangat berharga sejak dulu. Dari Pantan Cigowong masih digunakan oleh masyarakat sekitar. Warga memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari dan mengairi sawah. Artinya, meskipun sudah berusia puluhan tahun, peninggalan Belanda ini masih tetap fungsional dan memberi manfaat nyata. Sejarah dan budaya. Meski banyak cerita mistis, Pantan Cigowong tetaplah sebuah warisan sejarah. Ia menjadi bukti bagaimana Belanda membangun infrastruktur untuk mengatur kehidupan masyarakat, sekaligus menjadi identitas lokal bagi warga Majalengka. Bagi generasi sekarang, tempat ini menyimpan nilai edukasi, budaya, sekaligus wisata sejarah.
Dari Pantan Cigowong, kita belajar bahwa peninggalan sejarah bukan hanya berupa gedung atau monumen besar, tetapi juga berupa sumber air sederhana yang punya pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Hingga kini, Pantan Cigowong masih mengalirkan air jernih dan cerita panjang tentang masa lalu. Sekian cerita sejarah kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Selvi Dwi Aprilianda. Oke teman-teman, di sini aku mau berkunjung ke tempat sejarah yang ada di Majalengka nih, yaitu Tugu Perjuangan Sindangkasih atau disebut juga Tugu Pahlawan Sindangkasih nih. Oke, ikutin terus ya. Sama si Aisha. Selamat siang. Hai. Sekarang aku lagi OTW ke Tugu. Sepanjang perjalanan, suara kendaraan berasa banget, mulai dari motor, mobil, sampai truk besar yang lewat. Karena lokasinya benar-benar di pinggir jalan, suasananya cukup ramai dan dinamis. Tapi menurut aku, justru itu yang bikin tempat ini unik. Berbeda sama monumen yang biasanya ada di alun-alun atau area khusus. Tugu Perjuangan Sindangkasih berdiri langsung berdampingan sama perjalanan hidup masyarakat sehari-hari. Setiap orang yang lewat tanpa sadar, sebenarnya lagi lewat di depan saksi sejarah Majalengka. Nah, sekarang aku udah sampai di lokasi. Dari pinggir jalan aja, tugunya sudah kelihatan jelas, tinggi, kokoh, dan bentuknya yang tegas. Setelah turun dari kendaraan dan lihat lebih dekat, baru kerasa banget kalau tugu ini bukan cuma sekedar hiasan kota. Sebelum tugu ini berdiri, daerah Sindangkasih punya perannya sendiri dalam sejarah perjuangan masyarakat Majalengka. Pada masa penjajahan, wilayah ini jadi salah satu titik strategis pergerakan rakyat lokal. Banyak tokoh dan masyarakat biasa yang turut melawan penjajah demi mempertahankan wilayah mereka. Sayangnya, banyak kisah mereka tidak terdokumentasi secara lengkap, tapi jejak perjuangan itu akhirnya dirangkum lewat Tugu Perjuangan ini. Karena letaknya di pinggir jalan, jangan berharap suasananya sunyi atau adem seperti monumen lain. Tapi justru itu yang menarik. Tempat ini bukan spot foto estetik yang sepi dan tenang. Ini adalah monumen yang sengaja dibuat dekat dengan masyarakat supaya setiap hari ada yang melihatnya. Setiap kali aku berdiri di depan tugu bersejarah kayak gini, aku selalu kepikiran suatu hal, yaitu kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tuh nggak datang dengan mudah. Ada banyak pengorbanan, rasa takut, strategi, dan keberanian yang ditumpahkan oleh generasi yang dulu. Dan meskipun area ini kelihatannya sederhana, berdiri di pinggir jalan dan sering dilewati tanpa disadari, tugu ini punya pesan yang kuat, seolah-olah bilang ke kita, "Hey, jangan lupa asal-usulmu, jangan lupa perjuangan orang-orang sebelum kamu." Jadi itu dia perjalanan aku hari ini di Tugu Perjuangan Sindangkasih. Tempat ini mungkin kelihatannya sederhana kalau cuma dilihat dari kendaraan, tapi setelah datang langsung, kita bisa ngerasain makna dan sejarah yang melekat di baliknya. Kunjungan hari ini bikin aku semakin sadar kalau warisan sejarah gak harus berada di tempat yang sepi atau tersembunyi. Kadang justru berdiri di tengah keramaian supaya setiap orang bisa terus melihat dan mengingatnya setiap hari. Dari perjalanan hari ini, aku belajar bahwa Tugu Perjuangan Sindangkasih bukan hanya bangunan yang berdiri di pinggir jalan, tapi juga simbol penting yang menyimpan cerita panjang tentang keberanian masyarakat Majalengka. Meskipun berada di tempat yang ramai dan sering dilewati tanpa diperhatikan, tugu ini tetap mengingatkan kita bahwa perjuangan masa lalu adalah dasar dari kenyamanan yang kita rasakan sekarang. Tempat ini ngajarin aku bahwa sejarah gak selalu harus dicari di lokasi yang sunyi atau terpencil.
Kadang, sejarah justru hadir di tengah aktivitas sehari-hari kita. Setiap berdiri terus terlihat supaya nilai perjuangannya gak pernah hilang. Semoga lewat perjalanan singkat ini, kita semua bisa lebih menghargai warisan sejarah yang ada di sekitar kita. Dan tetap ingat bahwa kemerdekaan itu bukan hadiah, tapi hasil dari pengorbanan yang besar.